Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Kamila Aulia Rahma dari kelas 12 MIPA 2 dengan nomor NISIN 0058928061. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai pengaruh perbedaan cahaya terhadap kecepatan pertumbuhan biji kacang hijau. Latar belakang, organisme itu cirinya tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan ini dipengaruhi oleh ada dua faktor, ada internal dan eksternal. Faktor eksternal salah satunya yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari dibutuhkan oleh tumbuhan hijau karena cahaya dapat menghambat pertumbuhan, juga dapat menguraikan auksin. Contohnya pada kacang hijau. Cahaya matahari sangat menentukan proses fotosintesis. Apabila kekurangan cahaya matahari juga akan mengganggu proses fotosintesis dan pertumbuhan. Rumusan masalah. Pertama, adakah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau? Kedua, bagaimana perbedaan pertumbuhan pada kacang hijau yang mendapatkan cahaya matahari langsung dan kacang hijau yang tidak mendapatkan cahaya matahari? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan antara biji kacang hijau yang terkena dan tidak terkena cahaya matahari langsung. Manfaat penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kondisi cahaya yang tepat bagi pertumbuhan biji kacang hijau. Kajian teori. Pertumbuhan merupakan bertambahnya jumlah dan besarnya sel. Pertumbuhan ini dapat dihitung secara kuantitatif, sedangkan perkembangan ini bertambahnya fungsi alat tubuh. Namun, kalau perkembangan ini nggak bisa diukur secara kuantitatif, hanya bisa diukur secara kualitatif. Perkembangan dan pertumbuhan ada dua faktor, internal dan eksternal. Faktor internalnya gen dan hormon, eksternalnya mineral, kelembapan, suhu, cahaya, dan sebagainya. Klasifikasi ilmiahnya bisa dilihat di PowerPoint yang saya presentasikan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Satu, waktu dan tempat. Dari tanggal Rabu 27 Juli 2022 sampai Sabtu 6 Agustus 2022. Yang bertempat di SMA N 1 Rangkas Bitung. Tepatnya yang terkena cahaya matahari langsung di belakang kantin sekolah, dan yang tidak terkena cahaya matahari langsung tempatnya di dalam kelas dan ditutupi oleh kardus. Kedua, alat dan bahan, yaitu gelas plastik, alat tulis, biji kacang hijau, tanah, air, dan label. Ketiga, cara kerja. Pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kedua, rendam kacang hijau kurang lebih 2 jam untuk mengetahui biji kacang hijau yang layak dijadikan objek, yaitu yang mengelam. Beri label nama pada masing-masing gelas plastik. AA1, AA2, AA3 adalah label untuk biji kacang hijau yang terkena cahaya matahari, dan B1, BB2, BB3 pada biji kacang hijau yang tidak terkena cahaya matahari. Lalu lubangi dan isi gelas plastik dengan tanah. Kelima, setelah biji selesai direndam, tanam biji kacang hijau ke dalam gelas plastik. Lalu letakkan 3 gelas pada tempat yang terkena cahaya matahari dan 3 gelas pada tempat yang tidak terkena cahaya matahari sesuai label yang sudah ditempelkan. Ketujuh, siram tanaman setiap sore sebanyak 2 sendok makan. Terakhir, amati dan catat hasil penelitian selama 10 hari. 4. Variabel penelitian. Pertama, variabel bebas, yaitu ada dan tidak ada cahaya matahari. Kedua, variabel kontrol, cahaya. Dan terakhir, variabel terikat, kecepatan pertumbuhan. Hasil penelitian. 1.1. Tabel pertumbuhan kacang di tempat terang. Di sini dapat dilihat pada tabel hari pertama, rata-rata pertumbuhan kacang hijau di tempat terang masih belum tumbuh sama sekali. Hari kedua juga sama, 0 cm masih belum tumbuh. Hari ketiga 2,17 cm, dan seterusnya. Kecepatan pertumbuhan tanaman kacang hijau rata-rata selama 10 hari yaitu 6,46 cm. 1.2. Tabel pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap. Hari pertama, semua tanaman masih 0 cm. Hari kedua juga sama, masih 0 cm, belum tumbuh sama sekali. Hari ketiga, rata-ratanya yaitu 3 cm. Rata-rata pertumbuhan tanaman kacang hijau setiap hari yaitu 17,7 cm. Selanjutnya di sini adalah grafik diagram garis. Grafik ini diambil dari tinggi batang tanaman kacang hijau di tempat terang. Di sini bisa dilihat perbandingan pertumbuhan batang.
Yang tertinggi yaitu pada tanaman AA3 dengan tinggi 14 cm, dan yang terendah yaitu tanaman AA1 dengan tinggi 12 cm. Di sini adalah grafik diagram garis yang diambil dari tinggi batang tanaman kacang hijau di tempat gelap. Di sini bisa dilihat perbandingan pertumbuhan batangnya. Yang tertinggi yaitu tanaman BB3 dengan tinggi 43 cm, dan tanaman yang terendah yaitu tanaman BB2 dengan tinggi 34,5 cm. Selanjutnya yaitu grafik diagram garis perbandingan pertumbuhan batang pada tanaman kacang hijau. Grafik ini diambil dari rata-rata panjang batang per harinya. Yang satu rata-rata panjang batang di tempat terang dan yang satu di tempat gelap. Di sini bisa dilihat bahwa di tempat gelap cenderung lebih tinggi pertumbuhan batangnya dengan panjang 39,5 cm, dan yang di terang cukup lebih rendah dibandingkan yang gelap, yaitu 13,17 cm. Selanjutnya yaitu grafik diagram garis yang diambil dari rata-rata panjang daun per hari di tempat terang dan tempat gelap. Di sini bisa dilihat justru di bagian daunnya, tanaman di tempat terang daunnya lebih panjang dibandingkan daun tanaman di tempat gelap. Di tempat terang yaitu 5,97 cm, dan di tempat gelap hanya 1,37 cm. Pembahasan biji kacang hijau yang terkena cahaya matahari. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan dan perkembangan di tempat yang terkena cahaya matahari dan tidak. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Jika ditanam di tempat terang, maka kecambah akan tumbuh lebih pendek daripada yang ditanam di tempat gelap. Pembahasan biji kacang hijau yang tidak terkena cahaya matahari. Apabila ditanam di tempat gelap, tanaman akan jauh lebih panjang daripada normalnya. Kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Tanaman kacang hijau yang terkena cahaya matahari secara langsung, respon tubuhnya lebih lambat, namun kondisi fisik yang sehat. Sedangkan tanaman kacang hijau yang tidak terkena cahaya matahari, respon tubuhnya lebih cepat, namun dengan kondisi fisik yang lemah atau tidak sehat. Hal ini terjadi karena cahaya memperlambat kerja hormon auksin dalam pertumbuhan. Jadi lebih baik kacang hijau yang di tempat terang karena kebutuhan nutrisi yang tercukupi. Walaupun tempat gelap respon pertumbuhannya lebih cepat, namun kondisi fisik yang lemah. Saran. Yang pertama, melalui penelitian yang telah dilakukan, diharapkan adanya penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh air terhadap perkecambahan tumbuhan kacang hijau. Kedua, dalam melakukan praktik lapangan, sebaiknya dilakukan pengukuran dan pengamatan lebih teliti terhadap tanaman kacang hijau, sehingga dapat dihasilkan yang lebih akurat. Daftar pustaka. Bisa dilihat daftar pustakanya pada presentasi berikut. Ini adalah foto dan dokumentasi tanaman di tempat terang yang di sebelah kiri, dan dokumentasi tanaman di tempat gelap yang di sebelah kanan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Lorenza Luciana. Di sini saya akan memberikan pertanyaan, yaitu apakah letak cahaya matahari akan mempengaruhi arah tumbuh batang? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Laura. Iya, cahaya matahari mempengaruhi arah tumbuh batang tanaman. Gerakan ujung tanaman mendekati cahaya disebut fototropisme. Fototropisme pada tumbuhan dipengaruhi oleh hormon auksin. Apabila ujung tanaman terkena cahaya matahari, maka auksinnya akan terurai atau rusak, menyebabkan pertumbuhan akan melambat. Sedangkan pada sisi tanaman yang tidak terkena cahaya matahari, auksinnya masih banyak, sehingga pertumbuhan dapat terjadi dengan cepat. Perbedaan kecepatan tumbuhan pada ujung tanaman ini yang menyebabkan membuat batang bengkok ke arah tanaman. Apakah menjawab pertanyaannya? Sudah cukup. Terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.